Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan bugar. Pada masa pandemi COVID-19 yang sudah kita alami sekarang, untuk pembelajaran di semester 2 ini kita akan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pada pembelajaran jarak jauh di semester 2, untuk hal yang pertama yang akan kita pelajari terkait dengan materi matematika di semester 2 ini, yaitu terkait dengan materi trigonometri. Untuk trigonometri ini, pada pertemuan pertama, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian trigonometri. Yang kedua, terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ada beberapa hal yang harus kalian pahami sebelumnya. Yang pertama yaitu terkait dengan segitiga siku-siku. Yang kedua terkait dengan sisi depan, sisi samping, sisi miring pada segitiga siku-siku. Berikutnya terkait dengan teorema Pitagoras. Dan yang terakhir baru ke intinya, yaitu terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama, pengertian trigonometri. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu trigonon yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Jadi, disimpulkan bahwa trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Selanjutnya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum ke intinya, yang pertama kalian harus tahu dulu segitiga siku-siku. Apa sih segitiga siku-siku itu? Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang salah satu sudutnya berbentuk siku-siku, yaitu yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Misalkan segitiga ABC. Kira-kira siku-sikunya ada di mana? Ya, siku-sikunya ada di sudut A. Berikutnya, segitiga ACB. Siku-sikunya ada di mana? Sudut yang tegak lurus yaitu berada pada sudut C. Nah, selain segitiga siku-siku, kita juga harus bisa memberikan nama pada panjang sisinya. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan siku-siku berada di sudut B. Jadi di sini kalian harus tahu panjang sisi AB ini namanya apa, panjang sisi BC kita beri nama apa, dan panjang sisi CA kita beri nama apa. Pemberian nama pada panjang sisi pada segitiga siku-siku ABC ini tergantung dari nama segitiganya. Misalkan panjang sisi AB, karena ini panjang segitiga ABC, biar ada ABC berarti panjang sisi AB-nya ini adalah sisi C. Ini sisi BC-nya adalah sisi A. Berikutnya, panjang sisi AC-nya, karena biar ada ABC, berarti panjang sisinya adalah sisi B kecil. Dan selanjutnya panjang sisi AB, yaitu panjang sisi C. Untuk lebih memahami lagi, misalkan lagi ada segitiga BCA. Segitiganya ini siku-sikunya ada di sisi atau di sudut C. Jadi kalian harus tahu dulu nama dari masing-masing sisi AB, sisi AC, dan sisi BC. Sisi BC ini biasanya diberi nama dengan panjang sisi A. Berikutnya, sisi CA, biar ada ABC-nya, berarti ini namanya adalah sisi B. Dan selanjutnya sisi AB, ini diberi nama dengan sisi C. Jadi yang pertama kalian harus tahu dulu nama panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Berikutnya, kita akan pelajari sisi depan, samping, dan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Ini segitiga siku-siku ABC dengan sudut alfa ada pada sudut A. Kita sepakati di sini, kita akan mencari panjang dari sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi depan kita sepakati dengan D, sisi samping kita sepakati simbolnya dengan SA, sisi miring kita sepakati simbolnya dengan Mi.
Nah, kita akan cari pada sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sudut alfanya ada di sudut A, yang mana namanya sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, perhatikan segitiga siku-siku ini. Untuk hal yang pertama, sambil mengingat yang tadi, kalian harus ingat kembali nama dari panjang masing-masing sisi pada segitiga siku-siku. Sisi BC ini diberi nama sisi A. Sisi AC sekarang diberi nama sisi B. Dan sisi AB pasti diberi nama sisi C. Nah, sekarang untuk mencari sisi depan, sisi samping, dan sisi miring, perhatikan sudut alfa. Nah, perhatikan sudut alfanya. Untuk menentukan sisi depan dan sisi samping, kalian berorientasi dari sudut pandang sisi alfa atau sudut alfa. Yang pertama yang bisa kita cari dari sisi depan, sisi samping, sisi miring adalah sisi miring. Karena sisi miring itu merupakan sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang adalah sisi AC. Di mana untuk menentukan sisi miring, kalian cari sisi atau sudut siku-sikunya. Sisi miring itu berada di depan sudut siku-siku. Jadi selain sisi yang terpanjang, sisi miring itu bisa kalian lihat dari sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Yang berikutnya, sisi depan atau D. Sisi yang berada di depan sudut alfa. Ini sudut alfanya. Depannya yaitu sisi BC atau panjang sisi A. Dan sisi sampingnya, karena sisi miring sudah diketahui, sisi depan sudah diketahui, maka sisi sampingnya adalah sisi yang berada di samping sudut alfa. Depannya sudah ini sisi BC, miringnya sudah sisi AC, dan sampingnya yang belum adalah sisi AB atau panjang sisi C. Seakan dipahami kembali sisi depan, samping, dan miring. Selanjutnya lagi, contoh lagi ini. Sekarang segitiga ABC dengan sudut alfanya ada di sudut C. Berarti kalian memandang sisi depan dan sampingnya dari sudut pandang alfa. Pertama tentukan dulu sisi-sisinya. Sisi A, sisi B-nya yang mana? Ya, sisi B yang panjang sisi AC dan sisi C panjang sisi C atau AB-nya. Nah, sekarang perhatikan kembali sudut alfa. Sisi miring sudah kalian temukan. Kira-kira yang mana sisi miring? Silahkan dipikirkan. Ya, sisi miring merupakan panjang sisi AC, di mana dilihat dari sisi di depan siku-siku. Berikutnya sisi depan. Sisi depannya kira-kira yang mana? Sisi depannya adalah sisi AB, di mana sisi yang berada di depan sudut alfa. Dan sisi sampingnya yang belum kalian sebutkan panjang sisinya. Sisi sampingnya adalah sisi BC atau panjang sisi A. Udah, itu menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Berikutnya, di catatan untuk menentukan sisi depan, samping, dan miring, sisi depan dan sisi samping dapat berubah tergantung sudut yang digunakan. Maksudnya di sini adalah depan, samping, dan miring itu bisa berubah-ubah tergantung di mana posisi sudut alfanya. Nah, sedangkan sisi miring itu selalu sama, yaitu sisi yang terpanjang dan letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Jadi itu nanti kalian jangan sampai bingung melihat mana si depan dan si samping. Itu tergantung dari sudut alfanya terletak di mana. Contoh lagi, misalkan tentukanlah sisi depan, sisi samping, dan sisi miring dari segitiga ini. Nah, sekarang sudutnya ada di sudut B. Alfanya ada sudut B. Sisi miringnya pertama kalian dapatkan. Sisi miringnya ada sisi ini dulu sisi A, panjang sisi A, berikutnya panjang sisi B, dan panjang sisi C. Nah, sisi miringnya sekarang kalian bisa dapatkan. Sisi miringnya adalah BC, yaitu berada di depan sudut siku-siku. Sisi depannya adalah sisi AC, yaitu sisi yang berada di depan sudut alfa, dan sisi sampingnya yang terakhir adalah sisi AB atau panjang sisi C. Dah, silahkan dipahami kembali, karena ini kita akan gunakan nanti dalam perbandingan trigonometrinya. Selanjutnya, teorema Pythagoras. Ini merupakan materi pengulangan yang sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya.
Teorema Pitagoras ini merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi teorema Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Bunyi teoremanya. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang adalah sisi miring, yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sisi-sisi penyikunya yang dimaksud di sini adalah sisi depan dan sisi sampingnya. Nah, sekarang perhatikan kembali segitiga ABC. Kita akan tentukan mana sisi depan, samping, dan miringnya. Yang pertama, tentukan kembali panjang sisi A, sisi B, dan sisi C-nya. Berikutnya, sisi miring. Sisi miringnya adalah C, sisi depannya adalah A, dan sisi sampingnya adalah B. Dilihat dari sudut pandang A-nya. Ini miring, ini depan, dan ini samping. Selanjutnya, ini kan teorema Pitagoras itu bunyinya suatu segitiga siku kuadrat dari hasil sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, sisi terpanjang di sini adalah sisi C. Berarti C kuadrat ini akan sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sisi-sisi penyikunya adalah sisi depan dan sisi samping. Nah, selain menentukan panjang sisi yang terpanjang, juga bisa mencari panjang sisi yang lainnya. Ini sifat distributifnya. Jika yang ditanyakan adalah sisi sampingnya, maka sisi terpanjang dikurangi dengan sisi penyiku yang lainnya, dikuadratkan. Jika yang dicari adalah sisi depannya, maka kuadrat sisi depan sama dengan kuadrat sisi terpanjang dikurangi dengan kuadrat sisi penyiku yang lainnya. Atau biasa ditulis nanti C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat, dan A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, selanjutnya, jika kalian menentukan atau menggunakan teorema Pitagoras menggunakan simbol ABC, di mana B dan A-nya ini nanti bisa berubah-ubah, apakah itu sisi depan, sisi samping, serta C-nya ini apakah sisi miring, nanti itu tergantung dari letak sudutnya. Maka jika kalian tetap menggunakan ini, kalian akan sedikit kebingungan nanti. Maka untuk lebih mudahnya, kita akan menggunakan sisi depan samping miringnya. Jika nanti yang ditanyakan adalah sisi miring, maka kalian bisa mencari sisi miringnya dengan akar dari kuadrat sisi depan tambah sisi samping. Jika yang dicari sisi sampingnya atau yang ditanyakan sisi sampingnya, berarti kalian mencari kuadrat dari sisi miring dengan sisi depannya. Dan jika kalian mencari sisi depannya atau sisi depan yang ditanyakan, maka kalian cari dengan sisi miringnya dikurangkan dengan sisi kuadrat sisi sampingnya. Dengan catatan, sisi miring itu mi, sisi depan itu de, dan sisi samping itu sa. Contoh, jika diketahui segitiga siku-siku ACB dengan siku-siku di C dengan panjang sisi AB 5 dan sisi AC2 dengan sudut pandang berada di sudut A, maka tentukanlah sisi yang belum diketahui, yaitu sisi BC. Sekarang kita identifikasi dulu sisi-sisi apa yang diketahui. Sisi-sisi yang diketahui di sini adalah sisi miring. Sisi miringnya 5. Berikutnya, sisi depannya dilihat dari sudut pandang alfa, sisi depannya ini tidak diketahui, yaitu panjang sisi BC. Dan sisi samping SA ini diketahui 2. Jadi, dengan ditanyakannya sisi depan yang ditanyakan berarti kalian cari dengan depan sama dengan akar dari kuadrat sisi miring dikurangi sisi samping. Tinggal sekarang kalian masukkan yang diketahui. Sisi miringnya adalah 5, berarti ini 5 kuadrat. Sisi sampingnya adalah 2, berarti 2 kuadrat. Tinggal hitung biasa. Sisi depan 5 kuadrat 25, 2 kuadrat 4. Sehingga didapat sisi depannya adalah akar 21. Contoh berikutnya. Berikutnya adalah terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita akan mencari nilai sinus, sin, cos,
tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Di mana sinus ini dicari dengan sisi depan dibagi sisi miring, kosinus samping dibagi miring, tangen depan dibagi samping, dan kosekan, sekan, dan kotangen ini merupakan kebalikan dari sin, kos, dan tan. Untuk mempermudah mencari sin, kos, tan, kita akan pakai cara singkatan. Yang pertama, sin demi, kos sami, tan desa. Berarti sin, kos, tan demi, sami, desa. Sin demi berarti depan dibagi miring. Kos sami berarti samping dibagi miring. Tan desa berarti depan dibagi dengan samping. Nah, sin ini, karena ini kan merupakan sebuah istilah. Sin ini merupakan sinus, kos kosinus, tan tangen. CSC ini kosekan, sek ini sekan, dan kot ini kotangen. Di mana kosekan, sekan, dan kotangen ini merupakan kebalikan dari sin, kos, dan tan. Sekarang, untuk mencari atau menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, tentukan dulu sisi samping, sisi miring, dan sisi depan. Nanti dari 3 sisi ini ada satu yang tidak diketahui. Itu tergantung dari letak sudut alfanya. Yang kedua, tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, tadi kan dari 3 tidak diketahui satu. Tentukan apakah sisi miring, sisi depan, atau sisi samping dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dan yang terakhir baru tentukan perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometri yang dimaksud adalah perbandingan sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Silakan pahami langkah-langkah menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebagai contoh, diketahui segitiga siku-siku ACB dengan panjang BC 3 dan panjang AC 4. Dan sudut ini theta namanya. Sudut theta itu berada pada sudut B. Jadi langkah pertama kalian tentukan dulu sisi miring, depan, dan sampingnya. Dan tentukan perbandingan trigonometrinya, itu pertanyaannya. Pertama, tentukan sisi depan, sisi miringnya. Dari segitiga ACB, sisi miringnya tidak diketahui panjangnya. Berikutnya, sisi depan. Lihat sudutnya, sudut theta. Depannya itu ini. Sisi depan 4 dan sisi sampingnya adalah 3. Jadi di sini yang ditanyakan adalah sisi miring. Gunakan teorema Pythagoras. Jika yang ditanyakan miring, berarti gimana rumusnya? Ya, miring itu sama dengan akar dari kuadrat sisi depan tambah kuadrat sisi samping. Tinggal substitusi. Depannya adalah 4 kuadrat, sampingnya adalah 3 kuadrat. Berikutnya 16, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat itu 9. Sehingga sisi miringnya adalah akar 25, akar 25 itu adalah 5. Nah, sekarang kita cari perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometri yang dimaksud adalah sinus, yaitu dengan demi depan miring, depannya 4, miringnya 5, berarti 4/5. Berikutnya kosinus. Kosinus dicari dengan cara demi sami, ya sami. Sami sampingnya 3, mi-nya 5, berarti 3 per sampingnya 3, miringnya 5. Berarti 3/5. Ini 3/5 ya, bukan 4/3. 3/5. Terus tan. Tan itu dicari dengan demi, sami, desa. Desa. Depannya adalah 4. Sampingnya adalah 3. Berarti ini 4/3. Oh, ini kebalik penentuannya. Ini keliru. Ini saminya adalah demi sami, berarti ini kosnya 3/5. 3/5. Sedangkan desanya depan per samping, berarti ini 4/5.
3. Jadi Pak ulangi, sinus demi 4/5 depan per miring, kosinus sami sampingnya 3/5, dan tangen desa depannya 4, sampingnya 3, berarti 4/3 ini keliru. Dah, itu ralatnya. Berikutnya, mencari kosekan, sekan, dan kotangen. Sekan, kosekan, dan kotangen ini, kosekan, sekan, dan kotangen ini merupakan kebalikan dari sin kostan. Kosekan merupakan kebalikan dari sin. Berarti kosekannya adalah 5/4. Kos. Sekan merupakan kebalikan dari kos. Berarti kebalikan dari kos berarti 5/3. Ini tepat 5/3. Berikutnya, tan. Tan kebalikan dari kotangen, kebalikan dari tan. Berarti tannya adalah 4/3, berarti kotangannya adalah 3/4. Contoh berikutnya biar lebih paham. Diketahui segitiga siku-siku ACB dengan panjang AB 10, panjang BC 8, dan panjang AC belum diketahui. Sudut pandangnya adalah ada di sudut A. Tentukanlah perbandingan trigonometrinya. Sisi miring sisi yang terpanjang adalah 10. Sisi yang diketahui lagi adalah sisi depan. Sisi depannya adalah 3. Dan sisi yang tidak diketahui adalah sisi sampingnya berapa. Ini berapa sisi sampingnya. Berikutnya kembali, karena yang ditanyakan sisi samping berarti sama dengan akar dari kuadrat miring kuadrat dikurangi dengan depan kuadrat. Miringnya adalah 10. Depannya adalah 8, berarti 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Berikutnya lagi 100 kurang 64. 100 kurang 64 itu berapa? 36. Sehingga panjang sisi sampingnya adalah 6. Sekarang kita cari perbandingan trigonometrinya. Kita ulang kembali yang tadi, yang masih ada sedikit kesalahan di sana. Sinus dicari dengan demi. Depannya berapa? Ya, depannya 8. Miringnya adalah 10. Berarti sinusnya adalah 8/10. Kos demi sami. Samping per miring. Sampingnya sudah diketemukan 6. Miringnya 10. Berarti 6/10. Berikutnya, tangen. Tan demi sami desa. Depan per samping. Berarti depannya adalah 8, sampingnya adalah 6. Nah, sekarang tiga perbandingan trigonometri yang lainnya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan, sekan, dan kotangen ini merupakan kebalikan dari sin kostan. Sekarang tinggal kita balik saja. Kosekan ini merupakan kebalikan dari sinus. Berarti kalau sinusnya 8/10, kosekannya adalah 10/8. Sekan merupakan kebalikan dari kos. Kosnya 6/10, berarti sekannya adalah 10/6. Terakhir, kotangen. Kotangen adalah kebalikan dari tangen. 8/6 berarti 6/8. Silakan dipahami dengan baik. Tadi ada kekeliruan di contoh soal nomor 1, sudah Pak ralat di sana. Silakan dicek kembali dan jangan sampai bingung. Demi, sami, desa, sin, kostan. Untuk pembelajaran di pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan dipelajari. Ingat, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Sampai bertemu pada pembelajaran daring berikutnya. Tetap jaga kesehatan.